Halo semuanya, selamat datang di Kisah Bijaksana. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah yang mengandung pesan penuh makna. Jangan sampai teman-teman terlambat memahami pesan indah dari kisah ini, agar tidak menyesal di kemudian hari. Suatu ketika di sebuah kota, hiduplah seorang pria tua yang sedang menghabiskan masa tuanya di sebuah rumah besar. Mata kirinya tidak bisa melihat, sedang mata kanannya sudah mulai rabun. Dia adalah Tuan Henry. Tuan Henry adalah orang yang sangat senang bercerita. Dengan sejuta pengalaman hidup yang ia miliki, Edward, putra sematawayangnya, sangat senang mendengar cerita dan nasihat dari sang ayah. Namun ada satu hal yang tak pernah ia ceritakan, bahkan kepada Edward sekalipun, yaitu penyebab kebutaan mata kirinya. Rumah besar yang ia tinggali adalah milik Edward, putranya yang kini telah menjadi seorang pengusaha kaya. Namun di ujung usianya, ternyata Tuan Henry harus menghadapi ujian berat. 2 tahun setelah pernikahan putranya dengan seorang wanita cantik primadona kota itu, dari yang awalnya dengan tulus mengurus Tuan Henry, belakangan ini istrinya mulai terdengar sering mengeluh kepada Edward sebab Tuan Henry yang rewel dan susah diatur. Suatu malam sang istri menyampaikan usul yang sulit ditolak oleh Edward. "Mas, seperti yang kamu lihat, di sini ayah tidak memiliki teman ngobrol sebab kamu terlalu sibuk dan aku tidak bisa mengurusnya dengan baik. Jika kita membawanya ke panti jompo dan memberikan uang lebih setiap bulannya, mereka akan merawat ayah dengan baik dan ayah tidak akan lagi kesepian sebab di sana dia akan memiliki banyak teman." Melalui diskusi yang cukup panjang untuk kepentingan sang ayah dan keluarganya, meski sebelumnya Edward tidak ingin jauh dari sang ayah yang selama ini sangat menyayanginya, akhirnya sang istri mampu membujuk Edward untuk mengantar sang ayah ke panti jompo. Selesai menyerahkan kepengurusan sang ayah, sambil berpamitan, Edward berjanji kepada sang ayah bahwa ia akan sesering mungkin mengunjunginya, sebab ia tidak akan pernah lupa bahwa kesuksesan yang ia dapatkan sekarang ini adalah juga hasil dari perjuangan sang ayah. Dan di hari Minggu itu, Tuan Henry harus beradaptasi di tempat barunya dengan tubuh yang lemah dan hanya satu mata. 1 bulan pertama benar Edward seringkali mengunjungi ayahnya di panti jompo, tapi tidak di bulan kedua. Perhatian Edward mulai beralih lebih banyak kepada istrinya yang baru saja mengandung. Sang istri menuntut Edward untuk memberikannya perhatian penuh. Bahkan mukanya akan mulai masam jika Edward mulai membagi perhatiannya kepada sang ayah. Hingga semakin besar kandungan istrinya, semakin Edward mulai melupakan keberadaan ayahnya. Sebelumnya setidaknya 1 bulan sekali sambil membayar biaya bulanan sang ayah, Edward akan menyempatkan diri untuk menemui sang ayah. Tapi hal itu sudah tidak lagi ia lakukan semenjak mengikuti saran sang istri untuk membayar langsung biaya sang ayah selama 3 tahun. Meski Tuan Henry mulai kehilangan perhatian sosok anaknya, di panti itu ternyata ia menjalani kehidupan yang cukup baik. Seperti yang kita ketahui, ia adalah seorang pria tua yang bijak dengan segudang pengalaman hidup. Cerita dan nasihat Tuan Henry adalah hal yang sangat disenangi oleh para pengurus panti. Untuk orang yang sudah cukup tua dan hanya melihat dengan satu mata, ia bahkan terbilang cukup mandiri dan tidak terlalu merepotkan para petugas panti. Berbeda sekali seperti yang dikeluhkan istri anaknya. Meski gemar bercerita, ternyata hal yang sama masih menjadi misteri dan pertanyaan di antara pengurus panti, yaitu penyebab mata kiri Tuan Henry mengalami kebutaan. Ia tidak pernah mau menceritakannya. Ia bisa menghabiskan waktu yang lama untuk bercerita pengalaman hidupnya, tapi tidak barang 1 menit pun kisah tentang matanya. Tuan Henry hanya sesekali menjawab bahwa ia mungkin akan menceritakannya nanti di ujung hayatnya. Hingga setelah 2 tahun menghabiskan waktunya di panti jompo, kesehatan Tuan Henry mulai memburuk. Nomor telepon Edward pun kini sudah tidak bisa lagi dihubungi. Tuan Henry merasa kini waktunya sudah mulai dekat. Ia tidak mau dibawa ke rumah sakit sebab tidak mau merepotkan petugas panti. Lagi pula aku sudah renta. Di
diberikan perawatan penuh pun aku tetap akan segera meninggal. Ucap Tuan Henry yang mulai mengusik rasa haru dari para pengurus panti. Mereka sedih dan kecewa sebab Edward, putra yang sering dibanggakan Tuan Henry dalam banyak ceritanya, bahkan sudah tidak mengunjunginya selama 1 tahun. Dan mungkin tidak akan berada di samping Tuan Henry saat ia menghembuskan napas terakhirnya. Di tengah keharuan yang memilukan itu, tak diduga Tuan Henry menyampaikan hal yang mengejutkan semua yang ada di ruangan itu. Baiklah, mungkin sudah saatnya kalian tahu penyebab kebutaan mata kiriku ini. Semua orang yang hadir di ruangan itu terdiam, menantikan jawaban dari rasa penasaran mereka selama ini. 20 tahun lalu ketika putraku berusia 15 tahun dan istriku masih berada di sampingku, kami mengalami kecelakaan mobil yang sangat fatal. Aku menabrak sebuah pohon besar setelah menghindari sebuah truk yang hilang kendali. Akibatnya aku mengalami luka parah, Edward kritis, dan istriku meninggal seketika. Sungguh pengalaman hidup yang sangat berat. Itulah yang membuatku tak pernah sanggup untuk menceritakannya. Jeda Tuan Henry sambil mengusap air matanya. Tidak sampai di situ. Di rumah sakit lagi-lagi aku harus mendapati kenyataan pahit. Edward belum juga siuman dan matanya yang sebelah kiri tidak bisa lagi melihat sebab luka parah. Meski aku merindukan Edward setiap hari dan kini dia tidak pernah lagi menemuiku sebab lebih memilih istrinya, aku tidak akan pernah menuntut apapun darinya sebab kesalahan yang aku lakukan tidak akan pernah bisa aku bayar. Lalu bagaimana dengan mata kirimu Tuan Henry? Apa yang terjadi? Tanya salah satu dari pengurus panti. Mata kiri itu aku donasikan untuk Edward. Itulah bagian dari diriku yang tidak akan pernah jauh darinya. Tutup Tuan Henry, memecah tangis dari setiap mata di ruangan itu. Di tengah malam itu, salah satu di antara mereka dengan sigap segera mengambil mobil untuk menjemput Edward. Mereka semua tahu bahwa di ujung hayat Tuan Henry sudah pasti tidak ada satupun yang paling ingin ia temui kecuali Edward putranya. Namun belum sampai setengah jalan menuju kediaman Edward, ia mendapatkan kabar dari telepon bahwa semuanya sudah terlambat. Tuan Henry telah pergi tanpa kehadiran orang yang paling dia cintai. Keesokan harinya, kabar duka itu pun sampai kepada keluarga Tuan Henry. Edward yang baru teringat akan ayahnya setelah berita kematiannya merasakan sakit di hatinya. Bagaimana mungkin ia terlupa akan janjinya untuk akan selalu menengok sang ayah di panti. Setelah acara pemakaman sang ayah selesai, Edward mengasingkan diri di sebuah bangku kosong di depan pemakaman itu. Sendirian ia meratapi kelalaiannya, merindukan kehadiran sang ayah yang sudah tak mungkin lagi berada di sampingnya. Di tengah keheningan itu, terdengar suara langkah kaki mulai mendekat. Dia adalah Tuan George, ketua pengurus panti. Aku rasa kamu belum mendengar kisah tentang penyebab kebutaan mata kiri ayahmu, sapa Tuan George sambil menyodorkan sebuah rekaman cerita terakhir Tuan Henry. Mengerti maksud Tuan George, Edward pun dengan pilu mendengar cerita terakhir sang ayah dari ponsel itu. Setiap detik ia mendengar cerita sang ayah, semakin dalam sakit dan kecewa yang ia rasakan. Kenyataan bahwa ia telah menelantarkan orang yang telah mengorbankan segalanya untuk dirinya membuat hatinya serasa tertusuk sampai ke tulang. Tapi seberapa besar pun penyesalan itu, tak ada lagi yang bisa ia lakukan. Semuanya telah terlambat. Teman-teman, kasih sayang orang tua adalah matahari yang menyinari hidup kita. Ketika matahari terbenam, kehangatannya akan kita rindukan. Jangan biarkan hari tua mereka menjadi malam yang gelap tanpa cahaya kasih kita. Jalinlah ikatan kasih dengan mereka. Jangan biarkan mereka menjadi orang asing dalam hidup kita di masa tuanya. Tinggalkanlah like dan doa untuk orang tua kita di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di kisah berikutnya.